Puji nama Tuhan. Kita bertemu kembali dalam hadiratnya Tuhan di pagi hari ini. Mari kita siapkan hati pikiran kita fokuskan. Kita mau menikmati hadiratnya Tuhan yang luar biasa yang Tuhan berikan buat kita. Haleluya. Bapa kami yang di surga, kami ucap syukur buat segala anugerah dalam hidup kami Bapa. Di pagi hari ini Tuhan, kami mau menikmati segala hal yang luar biasa bersama dengan Engkau. Dalam hadirat-Mu Tuhan, Engkau membawa kami masuk. Terima kasih Tuhan Yesus untuk ibadah kami di pagi hari ini Bapa. Dari awal, pertengahan hingga akhirnya, kami mau serahkan hanya dalam tangan kuasa-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya Tuhan. Terima kasih Bapa. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Haleluya Tuhan. Waktu yang Kau berikan buat kami Bapa, segalanya tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk setiap penyertaan dalam hidup kami. Haleluya. Terima kasih Yesus. Waktu Tuhan pasti
yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan, waktu yang terbaik. Sungguh dalam, sungguh indah. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Sungguh luar biasa anugerah-Mu dalam hidupku, dalam keluarga-Mu, dalam kami. Oh Yesus, kawal kami dalam peluk-Mu, dalam waktu-Mu, dalam hadirat-Mu, dalam baik-Mu. Kau mengalirkan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Buat waktu Bapa, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus buat anugerah yang luar biasa Kau berikan buat kami. Dan saat ini Tuhan, kami mau bersiapkan hati kami lebih lagi Bapa, untuk menerima taburan firman-Mu melalui hamba-Mu Tuhan, yang Kau kirim, Kau utus untuk memberitakan firman-Mu buat kami, yang Kau urapi saat ini Tuhan, dengan pengurapan yang baru yang dari surga Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami, Allah yang kami muliakan dan kami sembah. Haleluya Bapa. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita ketemu kembali dalam ibadah yang khusus, ibadah di rumah saja. Pagi hari ini firman Tuhan saya berikan tema hidup yang spesial. Setiap orang yang dilahirkan di muka bumi ini, mereka sudah didesain oleh Sang Kreator kita, yaitu Tuhan.
ada beberapa fakta yang ada dalam hidup setiap orang percaya. Jadi saudara dan saya adalah orang yang dicipta oleh Tuhan secara khusus. Olehnya pagi hari ini, fakta yang pertama yang harus kita mengerti, yaitu fakta bahwa hidup kita ini diciptakan Tuhan secara spesial. Jadi hidup saudara dan saya diciptakan oleh Tuhan secara spesial. Mari kita akan membuka Alkitab kita dalam kitab Mazmur pasal 139 ayatnya yang ke-14. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, yang perlu kita sadari hari ini, kejadian kita ini dahsyat dan ajaib. Saudara bayangkan jutaan orang di dunia ini, tidak ada yang sama bentuk atau wajahnya sama persis. Sebab Tuhan menciptakan kita itu secara unik dan spesial. Jadi hidup saudara dan saya adalah pribadi yang dicipta oleh Tuhan secara unik dan spesial. Bukan hanya itu saja, Tuhan memperlengkapi kita dengan talenta atau keahlian yang berbeda-beda pula. Olehnya hari ini, mari kita akan sadari bahwa hidup saudara dan saya adalah pribadi yang spesial yang diciptakan Tuhan untuk tujuan yang khusus. Jadi kita diberikan kesempatan hidup, kita akan menyelesaikan tujuan Tuhan secara khusus. Untuk apa? Supaya Tuhan semakin dimuliakan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pagi hari ini kita akan belajar dari salah satu tokoh Alkitab yang bernama Yusuf. Yusuf itu memiliki pribadi yang beda dengan saudara-saudaranya. Saya rindu dalam hidup saudara, engkau juga memiliki pribadi yang berbeda dengan orang-orang yang tidak kenal Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yusuf punya sifat dan karakternya lain dari saudara-saudaranya, sehingga ayahnya mengasihi Yusuf lebih dari saudara-saudaranya. Terbukti dibuatkan jubah yang indah dalam hidupnya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, demikian juga hidup kita. Hidup ini, kita ini disayangi oleh Bapa di surga. Diberikannya sesuatu yang mahal, yaitu anaknya sendiri, untuk menjadi korban keselamatan, agar setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Jadi hidup kita ini spesial karena apa? Karena Tuhan telah memberikan sesuatu yang luar biasa, yaitu Yesus Kristus untuk saudara dan saya, supaya hidup kita bisa mengerjakan tujuan Tuhan yang dahsyat itu. Olehnya Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, fakta yang kedua yang harus kita mengerti, bukan hanya pribadi yang spesial, ciptaan yang spesial, tapi yang kedua, yaitu kita ini di-planning atau direncana, rencana yang spesial juga. Ya, Alkitab berkata dalam Yeremia pasal 29 ayatnya yang ke-11, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu
hari depan yang penuh harapan. Fakta yang kedua yang harus saudara sadari, bahwa hidupmu dan hidupku ini di-planning oleh Tuhan secara spesial. Tuhan punya rencana yang spesial dalam hidup saudara. Demikian Yusuf itu di-planning oleh Tuhan. Dalam planningnya Tuhan, Yusuf, planning Tuhan itu secara spesial, sehingga dia dipersiapkan untuk bangsa yang besar, untuk mengalami janji Bapa di surga. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dalam planning yang spesial ini, kita harus tahu bahwa ada orang-orang di sekitar kita yang akan menggagalkan visi kita. Seperti Yusuf, dia dipandang rendah, dipandang remeh saudara-saudaranya. Ya, dia dipandang sebelah mata. Banyak orang yang mengecilkan Yusuf. Siapa dia? Saudara-saudaranya memandang Yusuf secara rendah, secara sebelah mata. Tapi saudara harus menyadari bahwa planningnya Tuhan yang spesial atas hidup Yusuf, juga atas hidup kita. Ketika kita direndahkan orang, ketika kita diremehkan, dipandang sebelah mata, dengar, Anda tidak boleh putus asa, sebab Tuhan sedang memplanning saudara. Ini planning yang spesial. Tuhan merancang hidupmu, bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan yang penuh damai sejahtera. Masa depanmu ada dalam genggaman Tuhan. Olehnya saudara, dalam planning ini saudara tidak boleh gentar ketika ada orang-orang yang akan menggagalkan saudara, memandang rendahmu, memandang rendah saudara. Saudara tidak boleh undur, tidak boleh putus asa. Sebab apa? Sebab planning yang spesial ini diberikan dalam hidup saudara dan saya. Puji Tuhan. Ketika Yusuf mendapat mimpi yang diceritakan kepada saudara-saudaranya, hal ini dalam kitab Kejadian pasal yang ke-37 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-11. Yusuf dia menceritakan mimpinya mengenai berkas gandum dan berkas-berkas kakak-kakaknya sekalian yang mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasnya Yusuf. Mimpi yang kedua yang diceritakan bahwa matahari, bulan, dan ke-11 bintang sujud kepadaku, kata Yusuf. Maka saudara-saudaranya yang mendengar cerita Yusuf ini, dia tidak percaya, bahkan saudara-saudaranya marah. Yusuf dinamai pemimpi. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau Tuhan memberikan mimpi, memberikan visi dalam hidupmu, mungkin ada saudara-saudaramu yang melemahkan, ada saudara-saudaramu yang tidak menganggap, ada saudara-saudaramu yang akan menggagalkan. Saudara tidak boleh gentar, saudara tidak boleh mundur, tapi terus pandang bahwa Tuhan sedang memplanning hidup saudara dengan visi yang Tuhan taruh dalam hatimu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dari abad ke abad selalu ada orang yang mengambil langkah awal. Mereka tidak punya apa-apa sama sekali, dan yang mereka miliki hanyalah visi, hanyalah mimpi. Kalau saudara diberikan visi, diberikan mimpi, kerjakan. Sebab mimpi itu bisa planningnya Tuhan dalam hidup saudara. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita akan berpegang teguh. Apa yang Tuhan planningkan dalam hidupmu itu planning yang spesial. Hidup yang luar biasa. Masa depan yang gilang gemilang. Itu yang Tuhan sedang planningkan dalam hidup saudara dan saya. Fakta yang ketiga, hal ini banyak orang yang tidak senang. Karena fakta yang ketiga ini
bukan hanya dicipta spesial, bukan hanya di planning spesial, tapi yang ketiga ini problem yang spesial. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ketika Yusuf disayangi bapaknya, dia diberikan baju yang indah dan mahal dalam dirinya. Maka ketika kakak-kakaknya melihat Yusuf yang sedang membawa bekal untuk kakak-kakaknya, maka saudara-saudaranya, ini pemimpin datang. Apa yang dilakukan? Maka jubah yang dipakai, yang mahal, yang indah itu dirobek, diberikan darah domba. Bukan hanya itu saja, Yusuf direndahkan sampai titik yang terendah, yaitu di dalam sumur. Betapa problem yang besar yang dialami oleh Yusuf. Bukan hanya itu saja, tapi Yusuf dijual kakak-kakaknya menjadi budak. Sampailah dia di salah satu tempatnya Potifar. Dia mengalami fitnahan yang luar biasa, sehingga ketika Yusuf difitnah, maka apa yang terjadi dalam hidupnya Yusuf? Yusuf dimasukkan di dalam penjara lagi. Tadi di dalam sumur yang paling dalam, di titik yang paling rendah. Sekarang Yusuf dimasukkan di penjara. Di dalam penjara inilah Yusuf hidup dalam penantian. Bapak Ibu, kadangkala kita sebagai orang percaya mengalami seperti ini, mengalami hidup dalam penantian seperti di penjara. Tapi dengar, engkau tidak sendirian, sebab Tuhan sedang memberikan problem ini supaya engkau masuk di dalam rencana Tuhan. Jadi problem yang terjadi atas Yusuf dan problem yang terjadi dalam hidup kita, pergumulan, permasalahan yang terjadi dalam hidup saudara dan saya, sebenarnya Tuhan sedang membawa saudara dan saya masuk dalam rencana Tuhan yang spesial. Itulah sebabnya pagi hari ini Bapak Ibu, ketika menghadapi tantangan, problem, saudara jangan lari dari kenyataan. Harus kau hadapi. Sebab apa? Sebab problem yang spesial ini, itu pun disiapkan oleh Tuhan. Supaya apa? Melalui problem itu, engkau melihat anugerah Tuhan yang luar biasa. Sekarang hal yang keempat, yaitu ada penolong yang spesial. Bukan hanya kita diciptakan spesial, bukan hanya di planning spesial, bukan hanya problem yang spesial, tapi yang keempat ini saudara harus sadari, yaitu ada penolong yang spesial. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, Yusuf tadi pribadi yang memiliki karakter yang baik. Dia menghadapi tantangan, dia tidak bersungut-sungut apa yang Alkitab katakan. Mari kita akan membaca dalam kitab Kejadian pasal yang ke-39, ayatnya yang kedua. Demikian firman Tuhan. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf, sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Dengarkan, penolong yang spesial, penolong itu menyertai Yusuf dimanapun Yusuf berada. Dan Alkitab tadi ceritakan apa yang dikerjakan oleh Yusuf. Karena disertai penolong yang spesial, maka yang dikerjakan oleh Yusuf, Yusuf menjadi orang yang berhasil. Apapun yang dikerjakan Yusuf, Yusuf menjadi orang yang berhasil. Karena apa? Karena ada penolong
yang spesial yang menyertainya. Ayat yang ketiga sekarang. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita punya penolong yang spesial. Saya rindu ketika penolong yang spesial itu menyertai saudara. Ketika ada keberhasilan, saudara jangan sombong, saudara jangan bertepuk dada. Kalau tidak saya tidak berhasil, jangan. Sebab apa? Sebab engkau berhasil itu karena disertai oleh Tuhan. Kembali lagi dalam ayatnya yang ke-39, ayat 21. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara. Dengarkan, kalau saudara disertai oleh Tuhan, bukan hanya Tuhan cinta kepada saudara, tetapi manusia pun akan menyayangimu. Seperti siapa? Seperti Yusuf. Kepala penjara menyayangi Yusuf. Ya, ayat yang ke-23 sekarang. Dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakannya kepada Yusuf, karena Tuhan menyertai dia. Dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bukan hanya sebagai orang percaya kita dipanggil, tetapi Tuhan rindu engkau menjadi orang yang dipercaya oleh Tuhan. Bukan hanya orang yang dipercaya, tapi diberikan kepercayaan oleh Tuhan. Inilah penolong yang spesial akan membawa hidup saudara dan saya untuk menggenapi setiap janji Tuhan, tujuan Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, penolong yang spesial yang telah menyertai Yusuf pada waktu itu kini dinyatakan dalam Yesus Kristus. Jadi untuk saudara dan saya, penolong yang spesial yang dialami Yusuf, sekarang penolong yang setia itu dinyatakan di dalam nubuatan dan itu digenapi di dalam Yesus Kristus. Sekarang kita akan membaca dalam kitab Matius pasal yang pertama ayat yang ke-23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Bapak Ibu, latar belakang dari ayat ini, ketika Yusuf tunangannya Maria, dia akan diam-diam menceraikannya. Tapi malaikat Tuhan, dia berpesan, anak yang ada dalam kandungannya itu dari Roh Kudus. Dan nanti namakan dia adalah Immanuel, yang artinya Allah menyertai kita. Bapak Ibu, penyertaan yang spesial ini, penolong yang spesial ini, sudah dinyatakan Bapa 2000 tahun yang lalu oleh kelahiran Yesus Kristus. Dan pesan Yesus sebelum dia naik ke surga kepada para murid-muridnya, yaitu saudara dan saya, pesan amanat agung Yesus diberikan dalam hidupmu di dalam kitab Matius pasal yang ke-28 ayat 20. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam masa pandemi ini kita tidak boleh takut, kita tidak boleh khawatir, apalagi putus asa. Karena saudara adalah orang yang spesial di mata Tuhan. Anda sedang di planning Tuhan, planning yang spesial. Walaupun problemnya juga problem yang spesial, tapi ingat, kita ini punya penolong yang spesial, namanya Yesus Kristus, yang menyertai hidup saudara sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati kita.
Kita akan tundukkan diri di hadapan Tuhan, berdoa bersama-sama. Bapa kami dalam surga, kami mengucapkan syukur kepadamu Tuhan. Kalau pagi hari ini Tuhan mengingatkan dalam hidup kami, untuk kami boleh melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan, melakukan tugas kami untuk menyelesaikan tujuan Tuhan dalam hidup kami. Mungkin di tengah-tengah kami bersekutu pagi hari ini, ada mereka yang sakit, mereka mengalami beban yang berat, problem yang berat, tapi kami percaya kami memiliki Tuhan sebagai penolong dalam hidup kami, namanya Yesus Kristus, yang tidak pernah meninggalkan kami. Penyertaan-Mu untuk selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Di dalam Yesus Kristus kami mengucapkan syukur dan berdoa. Mari kita akan akhiri ibadah kita. Kita membuka tangan dan hati kita menerima berkat yang daripada Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah berkat damai sejahtera, kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih-Nya di dalam Sang Putra Yesus Kristus, melalui persekutuan kuasa Roh Kudus, menyertai saudara hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang sudah diberkati berkata, amin. Puji Tuhan, selamat hari Minggu, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Jangan lupa lakukan protokol kesehatan dalam hidup kita. Ketika kita sehat, kita gunakan untuk kemuliaan Tuhan. Haleluya. Amin.